Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya dan juga karena atas izinnya kita dapat melakukan Zoom pada pagi hari ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita semua hingga yaumul akhir. Baik, topik pertama pada pagi hari ini yang akan kita bahas ialah ada dua sikap fanatik dalam bermazhab, yaitu sikap fanatik terhadap mazhab dan fanatik anti mazhab. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dalam umat Islam. Bagaimana cara kita mencegah hal itu? Baik. Oke, pendapat saya dulu. Yang pertama, untuk mencegah perselisihan itu tentunya kita harus memahami dulu ya. Semua mazhab itu kan pasti memiliki dasar. Orang yang membuat mazhab itu kan nggak mungkin sembarangan gitu, pasti memiliki dasar. Nah, kita itu harus memahami dulu setiap mazhab itu dasarnya apa sih, kenapa jadi seperti itu. Itu kan tiap orang berbeda-beda, dan kita juga harus menghargai pendapat orang tersebut gitu. Karena keadaan setiap orang berbeda-beda, jadi ya kok apa yang bisa kita lakukan juga pasti berbeda-beda, jadi menyesuaikan. Oke, kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya sih juga tidak jauh beda dengan Mas Radia tadi ya. Untuk menyikapi perbedaan antar mazhab ini bisa dilakukan dengan memahami kembali 4 mazhab tersebut. Baik itu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan juga Hambali. Dan juga sering juga untuk menghargai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap golongan ya, baik dari Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama. Itu saja sih kalau dari saya. Ya, menurut saya sih ya, tadi kan ada dua ya, ada yang anti fanatik terhadap mazhab sama yang fanatik terhadap mazhab. Jadi ya, kita tidak bisa pukul rata semua pandangan orang, semua pemikiran orang. Jadi ya, kita yang harus kita pahami bahwa kita boleh menganggap diri kita benar, tapi kita tidak boleh menganggap diri orang lain salah. Jadi kita punya pandangan masing-masing, kita punya pemikiran masing-masing. Jadi tidak ada dasarnya untuk kita menyalahkan orang lain yang mempunyai perbedaan pendapat daripada kita. Dari saya itu. Saya untuk pendapat mungkin sudah terjawab semua ya tadi. Saya sangat setuju dengan pendapat dari semua mas yang sudah menjawab tadi, bahwa semua mazhab itu berpegangan pada sebuah dasar, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi kita harus kembali lagi mengingat bahwa mazhab itu mengikut pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi meskipun kita tidak mengikuti mazhab, kita tetap mengikuti Rasulullah. Jadi sama saja sebenarnya. Cuma kenapa kok dimazhabkan? Karena saking banyaknya hadis Rasulullah dan begitu luasnya agama Islam, jadi harus dipahami satu persatu oleh setiap mazhab tersebut. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, untuk pendapat dari saya, ini kan pertanyaan tentang fanatik terhadap mazhab dan anti mazhab. Pertama, untuk dari yang fanatik itu ialah kita boleh memilih salah satu mazhab
yang dari keempat itu. Tetapi kita tidak boleh terlalu berlebihan terhadap mazhab apa yang kita pilih. Contoh kita memilih mazhab Imam Syafi'i. Walaupun kita memilih Imam Syafi'i, kita tidak boleh menganggap Imam Syafi'i itu 100% benar. Itu tidak boleh. Karena dalam keempat mazhab itu, dari salah satu kita pilih itu, kita harus menghargai mazhab lainnya. Dan juga pertanyaan kedua tadi tentang anti mazhab. Kalau menurut saya anti mazhab itu awal dari kehancuran. Kenapa? Karena dengan dia tidak memilih salah satu mazhab, dia bisa membuat seperti keyakinan sendiri bahwa saya tidak perlu mengikuti mazhab, saya tetap agama Islam. Walaupun seperti itu benar, tetapi apa ya? Menurut saya itu akan menjadi permulaan dan awal mula perselisihan dan perpecahan dalam tumbuh kaum Islam, seperti itu. Mungkin sedikit menambahkannya. Jadi kita bermazhab atau enggak, sebenarnya kita tetap mengikuti ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tujuannya mungkin mengikuti al-mazhab adalah lebih mudahnya kita mempelajari atau memahami. Jadi jika kita tidak mengikuti mazhab, mungkin kita akan kebingungan atau mungkin kita akan tersesat dengan cara berpikir kita sendiri. Mungkin begitu sih. Baik. Ada yang ingin menambahkan? Baik, kita lanjut ke topik kedua yang kita bahas. Seperti yang kita tahu, di Indonesia banyak terdapat mazhab yang berkembang. Bagaimana cara mengatasi perbedaan tersebut tanpa adanya sebuah perselisihan antar golongan? Silakan. Ya, kalau dari saya pribadi, saya merujuk ke jawaban saya yang pertama ya, kita boleh menganggap diri kita benar, tapi kita tidak boleh menganggap diri orang lain salah. Jadi kita semua punya pandangannya masing-masing, kita semua punya pemahamannya masing-masing. Kita tidak bisa samakan satu kepala ke kepala lainnya, itu tidak bisa. Jadi mengambil salah satu mazhab itu menurut pengalaman kita, menurut apa yang kita tahu. Jadi kita tidak bisa pukul rata, apa yang kita pahami harus dipahami juga orang lain. Jadi seperti itu, makanya di dia di Indonesia ini asal. Jadi ya, misal kita percaya kita kepada Imam Syafi'i, kita tidak boleh apa ya katanya, kita tidak boleh juga menyalahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Imam Syafi'i, karena pemikiran mereka yang berbeda-beda. Jadi apapun pemikiran mereka, apapun pemahaman mereka, ya kita harus saling menghargai satu sama lain. Itu aja. Ya, menurut saya di Indonesia ini kan yang diakui itu ada 4 imam. Memang mayoritas di Indonesia itu adalah Imam Syafi'i. Tidak menutup kemungkinan terdapat segelintir orang yang memilih seperti Imam Hanafi atau Hambali, walaupun mereka berbeda mazhab seperti kita yang Imam Syafi'i, kita harus tetap menghargai dan meyakini bahwa kalau mazhab yang lain itu memang ada dan juga ya harus menghargai sih intinya, seperti itu menurut saya. Ya, kalau dari saya sih semua mazhab itu kan pasti punya dasar, punya alasan. Selama hal itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya bebas-bebas aja begitu. Jadi
Setiap orang yang ingin mengikuti mazhab harus tahu itu dasar dari mazhab itu apa sih, supaya tidak terjerumus ke dalam supaya tidak salah paham lah dengan mazhab-mazhab tersebut. Jadi kita harus tahu dasar pemikiran dari masing-masing mazhab. Saya rasa itu sih. Ya, kalau menurut saya sih ya merujuk pada jawaban saya tadi ya, yaitu untuk memahami kembali pemahaman empat mazhab agar tidak ada terjadinya salah paham antar mazhab. Ya, menurut saya itu saja sih. Mungkin sudah terjawab semua ya. Kalau saya sih, biar kita harus mengingat kembali bahwa perbedaan itu adalah kehendak Allah. Jadi kita menganggap bahwa perbedaan di antara keempat mazhab tersebut adalah sebuah rahmat bagi kita semua. Karena mazhab tersebut ya memiliki dasar yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita tidak boleh merasa paling pun kita merasa menyalahkan orang yang mengikuti mazhab selain kita. Begitu sih menurut saya. Baik, ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, mungkin topik kedua sudah cukup. Kita lanjut ke topik yang terakhir. Indonesia mengikuti mazhab apa? Dan mengapa Indonesia mengikuti mazhab tersebut? Oke, baik. Pertama dari saya, Indonesia itu mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mengapa demikian? Karena yang saya baca dan yang saya dengar itu awal mula masuknya mazhab Imam Syafi'i di Indonesia itu dikarenakan ulama-ulama Indonesia yang belajar ke negara Arab, Jazirah Arab seperti itu. Lalu mereka kembali ke Indonesia membawa beberapa mazhab. Tetapi yang dapat survive atau yang dapat bertahan di negara Indonesia ini adalah Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Itu menurut saya. Menurut saya mazhab yang paling sering di Indonesia mayoritas adalah ya sesuai dengan Mas Aji tadi, mazhab Imam Syafi'i. Alasannya karena mungkin ketika dulu waktu penyebaran Islam pertama kali orang yang datang ke Indonesia adalah orang Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i. Yang kedua, Imam Syafi'i merupakan ulama besar yaitu yang sangat memperhatikan dalil baik itu hadis maupun Al-Quran. Dan Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Yang kedua, Imam Syafi'i merupakan salah satu dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering kita ikuti sebagai Islam Nahdlatul Ulama. Mungkin sekian dari saya. Perlu digarisbawahi juga ya kalau Indonesia itu tidak pernah menyatakan secara resmi dari pemerintahannya itu kalau Indonesia menganut mazhab ini begitu. Itu dibebaskan kepada penduduknya masing-masing. Jadi itu kalau kenapa Indonesia banyak mengikuti mazhab Syafi'i ya mungkin itu karena dari faktor sejarah ya. Jadi mungkin itu aja yang perlu diperhatikan. Ya, Kalau saya menurut juga saya sih kalau menurut saya sih ya, menurut artikel yang saya baca, mengapa orang Indonesia rata-rata menganut mazhab Syafi'i? Karena para ulama-ulama yang berdagang baik dari India maupun Arab itu rata-rata bermazhab Syafi'i semua. Dan mengapa mereka mengikuti mazhab Syafi'i? Karena paham ini mengikuti pikiran ahli ulama fikih, hadis, tafsir, dan juga tauhid maupun tasyawuf dari imam pendiri mazhab itu sendiri. Ya, menurut saya sih itu. ya
saya cuma mau nambahkan sedikit aja ya, walaupun di Indonesia itu mayoritas percaya kepada Imam Syafi'i, tapi ya kita juga balik lagi, kita harus saling menghargai antara beberapa mazhab di Indonesia, terutama 4 mazhab besar di Indonesia. Jadi ya agar tidak terjadi perselisihan yang kita diskusikan tadi. Baik, ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin membuat kesimpulan mungkin dari diskusi pada pagi hari ini? Ya, kalau saya rasa kesimpulannya itu kita harus bisa saling menghargai sih, itu pada intinya, karena kan sekali lagi setiap mazhab itu pasti punya alasan dan dasar maknya masing-masing. Mengenai salah atau benar itu kan subjektif ya, setiap orang pasti punya pandangan masing-masing dan kita harus bisa menerima kalau orang itu punya pandangan yang berbeda dengan kita. Baik. Oke. Mungkin untuk diskusi pada pagi hari ini sudah cukup. Sebelum akhiri, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.